Cadas, gara-gara Formula E, PKS, dan Gerindra adu mulut. Ditulis oleh Ferry Patli di steward.com. Tidak bisa dipungkiri, hubungan antara Gerindra dan juga PKS seperti orang yang lagi pacaran. Kadang mesra, kadang ribut, kadang saling sindir, dan kadang saling tidak tegur sapa. Kita ambil contoh yang mesranya, kedua partai ini pernah sama-sama berjuang memenangkan Prabowo di Pilpres. Tidak hanya sekali, tapi 2 kali PKS berjuang mati-matian memenangkan Ketua Umum Partai Gerindra tersebut, yakni pada Pilpres 2014 dan juga 2019. Tidak hanya itu, puja-puji juga sempat dilontarkan oleh Presiden PKS kala itu Sohibul Imam kepada Prabowo. Tanpa tedeng aling-aling, ia mengatakan Prabowo Sandi merupakan pasangan yang tepat memimpin Indonesia karena perpaduan antara nasionalis religius. Mantan orang nomor 1 di PKS itu juga mengatakan Prabowo merupakan capres hasil ijtima ulama, sehingga layak didukung sebagai penghormatan kepada para ulama. Tapi sungguh sayang, perjuangan PKS Gerindra belum berhasil. Pasalnya 2 kali Prabowo nyalon presiden, 2 kali pula kalah. Hingga akhirnya PKS yang sudah mengidamkan bakal dapat jatah kursi menteri tersebut harus pupus di tengah jalan. Nah, kekompakan antara kedua partai ini tidak hanya di Pilpres saja loh. Di beberapa pilkada keduanya juga kerap duet memenangkan salah satu kandidat, seperti di Pilkada DKI 2017 dan Pilgub Jateng 2018. Baik Gerindra maupun PKS mengusung cagup yang sama, yakni di Jateng mengusung Sudirman Said dan di DKI mengusung Anies. Di Jateng, Sudirman kalah karena kita tahu sendiri bahwa daerah itu merupakan kandang banteng. Sedangkan di DKI berhasil menang, meskipun dilakukan secara tidak fair, yakni menggunakan isu SARA dan merangkul kelompok garis keras FPI. Karena cara pemilihannya sudah tidak baik, pakai mainan SARA, maka gubernur yang dihasilkan juga tidak baik. Kita bisa lihat apa yang dilakukan oleh Anies sekarang, hasilnya tidak ada yang sesuai harapan. Contohnya saja sumur resapan yang dia bangun, belum juga diresmikan, sudah jebol duluan hingga membahayakan pengendara yang melintas di sana. Akan tetapi, okelah, dapat gubernur yang kayak gitu. Namun soal kekompakan dalam memenangkan pasangan calon kepala daerah Gerindra dan PKS patut diacungi jempol. Karena merasa total banget dalam bekerja, segala cara pun dilakukan. Hingga hubungan kedua partai itu sempat renggang berawal dari Prabowo yang tidak memilih kader PKS sebagai cawapres. Padahal PKS kala itu sudah berharap loh, tidak tanggung-tanggung, 9 kader terbaiknya disiapkan untuk dipilih oleh Prabowo sebagai wakilnya. Dan Mardhani Alisera juga sudah menyiapkan tagar 2019 ganti presiden. PKS sempat secara terang-terangan menyampaikan penolakan Sandi sebagai cawapres Prabowo kala itu. Untung ada mahar 500 miliar rupiah, sehingga mereka sedikit terhibur. Dan karena tidak ada capres lain yang mau didukung, mau tidak mau PKS mendukung Prabowo. Di samping itu ada janji yang disampaikan Prabowo, yakni jatah kursi Wagub DKI yang ditinggalkan Sandi akan diberikan kepada PKS. Namun celakanya Prabowo kalah lagi. Ini juga yang menjadi cikal bakal kekecewaan PKS yang kedua kepada partai berlambang burung Garuda tersebut. Karena Prabowo gak jadi presiden, gak mau dong Gerindra kehilangan 2 hal sekaligus. Pertama, kesempatan berkuasa, dan kedua, kursi Wagub DKI. Itulah sebabnya kursi Wagub DKI nggak jadi diberikan kepada PKS, tapi diberikan kepada Ketua DPD Gerindra DKI Riza Patria. Tidak pelak mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring langsung menyerang Gerindra kala itu. Memang kalau dari awal udah nggak niat, susah. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak akan percaya. Ujarnya geram karena merasa telah ditipu. Lucunya serangan dari Tifatul itu malah disebut sebagai fitnah oleh Gerindra. Semakin dihina dan dihantam semakin tegar, semakin kuat dan semakin membalas demi kebaikan. Itu tandanya seorang pendekar, tapi pendekar itu akan selalu bersama rakyat, ujar Gerindra melalui akun Twitternya @gerindra. Setelah itu memang hubungan antara Gerindra dan PKS ini bisa dibilang dingin. Sampai suatu ketika Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mempertanyakan apa manfaat Formula E bagi warga DKI. Apakah Formula E itu merupakan tanda kemajuan sebuah daerah dan bisa membuat rakyatnya bahagia? Ternyata tidak. Artinya bisa dibilang balapan mobil kursi tunggal itu hanya untuk pencitraan Anies saja dengan biaya yang tidak sedikit. Bayangkan komitmen fee-nya saja mencapai 2,3 triliun rupiah. Belum lagi ditambah dengan tetek bengek yang lain. Dan tanpa tedeng aling-aling, PKS pun mendesak Ahmad Muzani. Kemudian soal manfaat yang ditanyakan, manfaat apa dulu? Manfaat kan bisa dilihat dari berbagai sisi. Makanya manfaat itu pasti sudut pandangnya agak berbeda-beda melihatnya.
Kalau sudut pandangnya membawa nama Indonesia, membawa nama DKI, kemudian menunjukkan situasi di Republik Indonesia aman, bisnis di Jakarta aman dan COVID mereda, itu akan bermanfaat luar biasa, ujar penasihat fraksi PKS DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi 28 November. Terakhir, Suhaimi juga mengatakan, jika Formula E dibatalkan maka akan mencoreng citra Indonesia di mata dunia. Yang ada citra Anies yang tercoreng, bukan citra Indonesia. Hahaha. Dan kalau Formula E batal, dikhawatirkan PKS tidak akan dapat undangan makan malam lagi di rumah dinas Anies. Selisih paham antara Gerindra dan PKS soal Formula E ini menunjukkan bahwa kedua partai itu memang masih berkonflik hingga saat ini. Bagaimana? Jokowi dipaksa mencuci kotornya Formula E, ditulis oleh Ninda Nur di siwar.com. Tidak perlu berpanjang lebar untuk menjelaskan arti ajang balap Formula E bagi seorang Anies Baswedan. Orang awam pun paham betapa kerasnya usaha Anies agar ajang balap Formula E jadi kenyataan. Juga betapa perlunya Anies untuk menciptakan panggung politik buat dirinya sendiri. Apalagi kalau bukan buat 2024. Dari awal Anies gempar-gempar mau bikin ajang balap Formula E. Sudah kelihatan kok agendanya. Dia pun langsung teken kontrak sampai 5 tahun, terhitung dari tahun 2020. Sementara masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta akan berakhir pada tahun 2022. Yap, Anies sengaja memanjangkan gelaran itu hingga melewati masa jabatannya, agar namanya terus diingat begitu ada gelaran balap Formula E pada tahun 2023 dan 2024. Siapa lagi yang disebut sebagai penggagas yang dipuji-puji dan dielu-elukan oleh para pendukungnya selain Anies? Dari segi politik, itu akan menguntungkan bagi Anies, yang terancam akan tenggelam namanya dari 2022 hingga 2024. Padahal pada masa itulah waktunya yang paling tepat bagi Anies untuk berkampanye sebagai Capres 2024. Saya ingat sekali di awal-awal hebohnya Formula E, ketika ternyata berdasarkan peraturan yang berlaku, Anies tidak bisa mengutak-atik kawasan Monas, padahal kawasan Monas adalah tempat paling sempurna bagi Anies buat menggelar ajang balap Formula E. Monas merupakan titik penentu kemenangan Anies dalam pilkada dulu. Namun apa daya, Monas tidak bisa dijadikan lokasi ajang balap Formula E. Mau jungkir balik juga tidak bakal bisa. Dari sini Anies nampaknya belajar bahwa bagaimanapun peran Presiden Jokowi sangat menentukan agar dia berhasil mewujudkan ambisinya tersebut. Waktu itu Anies sempat bertemu dengan Presiden Jokowi. Sesudah itu, Anies mengklaim bahwa Presiden Jokowi memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan Formula E. Beliau memberikan dukungan karena penting sekali buat Indonesia, kata Anies pada Selasa 13 Juli 2019. Ya, kita kan mau tahu apa sebenarnya yang disampaikan Anies ke Presiden Jokowi dan apa sesungguhnya perkataan Presiden Jokowi ke Anies. Soal dukungan Presiden Jokowi ini kemudian sempat disebut kembali ketika fraksi PDIP dan PSI DPRD DKI Jakarta hendak mengajukan hak interpelasi terhadap Anies pada bulan Agustus lalu. Pola serupa kemudian dipakai lagi pada pertengahan November ini, yakni ketika Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia atau IMI Pusat, Bambang Susatyo, yang juga politisi Partai Golkar dan Ketua MPR RI, mengungkap satu hal terkait dengan Presiden Jokowi dan Formula E. Pak Presiden Jokowi menantang Sean Gelael agar bisa berlaga di ajang balap Formula E di Jakarta tahun depan, ujar Bambang. Sean Gelael adalah salah satu pebalap Indonesia yang punya prestasi internasional. Menurut Bambang, Presiden Jokowi menyatakan hal itu usai menjajal dan meresmikan sirkuit Mandalika pada Jumat 12 November lalu oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra, Muhammad Taufik. Cerita Bambang itu ditafsirkan sebagai pernyataan dukungan Presiden Jokowi terhadap Formula E, dan karena itu interpelasi fraksi PDIP dan PSI terhadap Anies dianggap tidak lagi relevan. Dari Anies sampai ke Bambang Susatyo sampai ke M. Taufik, itu semua klaim dan interpretasi masing-masing. Pernahkah kita mendengar sendiri perkataan Presiden Jokowi bahwa beliau mendukung Formula E? Kan enggak. Apalagi menyatakan bahwa Formula E merupakan bagian dari visi dan misi Indonesia. Ya, mana pernah, kalau didukung oleh Presiden Jokowi, pasti dananya tidak akan diambil dari uang rakyat. Tidak akan membuang-buang duit rakyat. Pasti akan ada pihak swasta yang menanggung dananya dan ditangani secara profesional. Pasti studi kelayakannya tidak akan diminta untuk diulangi karena tidak dilakukan dengan benar. Nggak percaya? Tanya saja sama Menteri BUMN Erick Thohir. Ketika ditanya mengapa Kementerian BUMN tidak mengerahkan BUMN untuk membantu Formula E, apa jawaban Menteri Erick? Saya bilang mohon maaf, bukannya saya tidak mau bantu, tapi penugasannya bukan itu. BUMN akan turun selama penugasan dari Bapak Presiden. Karena harapan
harap ingat, visi cuma dimiliki oleh Bapak Presiden. Kita pembantu ya kita jalankan, tegas Erik. Jelas ya, tidak pernah ada instruksi dari Presiden Jokowi terkait Formula E. Oleh sebab itu, klaim bahwa Presiden Jokowi mendukung Formula E adalah klaim yang sangat lemah. Tentunya pihak-pihak yang berkepentingan tidak berhenti begitu saja. Kembali tercium adanya upaya untuk menarik Presiden Jokowi ke posisi yang membackup Anies. Ini terjadi kemarin dalam jumpa pers terkait Formula E. Baik CEO founder Formula E Albert Tolongo maupun Bambang Susatyo lagi menyatakan seakan Formula E ini jadi proyek pemerintah pusat di bawah Presiden Jokowi. Kami minta arahkan Presiden soal alternatif lokasi. Kalau di beberapa negara tempat ikonik yang terpilih, saya nggak tahu Presiden dan Alberto. Kami menunggu arahan dari mereka. Presiden akan memilih, Alberto bakal buat studi soal plus minus jalur-jalur tersebut, ujar Bambang terkait lokasi Formula E yang hingga saat ini belum ketahuan bakal di mana. Kami akan mengajukan proposal ke Presiden Indonesia, beliau yang akan mengambil keputusan, ujar Alberto Longo. Keputusan ini akan diumumkan sebelum Natal, tambah Alberto. Loh, Anies kemana? Dalam jumpa pers kemarin, Anies tidak hadir, mungkin sengaja, agar perhatian menjadi benar-benar terpusat ke Presiden Jokowi. Anies juga tidak disebut-sebut dalam soal penentuan lokasi. Padahal kita semua tahu bahwa Formula E ini adalah proyek milik Anies seutuhnya. Karena kalau memang ada peran Presiden Jokowi di sana, lokasinya tidak pasti bakal di Jakarta. Bisa saja lokasinya pindah ke BSD, Tangerang Selatan. Di sana jalannya luas, banyak jalanan baru yang layak untuk jadi lokasi. Misalnya yang berdekatan dengan AIS BSD, tempat penyelenggaraan berbagai event pameran, dekat dengan Bandara Soekarno-Hatta, hotel pun banyak. Logis kan? Lalu kenapa Presiden Jokowi terus saja ditarik-tarik agar jadi bagian dari perhelatan Formula E ini? Ada berbagai alasan yang bisa saya kemukakan, seperti tidak jelasnya manfaat ekonomi yang bakal diperoleh. Rakyat Indonesia lebih akrab dengan MotoGP dong, ketimbang Formula E. Siapa yang mau nonton? Apa jaminannya kalau Formula E akan menarik wisatawan asing, sementara di negara lain saja menderita kerugian? Dan sekarang soal Formula E sudah mulai masuk KPK. Terus nanti kalau terbukti ada unsur korupsinya, apakah kesalahan akan dilemparkan ke Presiden Jokowi karena sebagai pihak yang mendukung? Sedangkan Anies bakal punya tempat berlindung yang paten. Nah, paham kan? Selalu